pentingnya penurunan angka kemiskinan, kemudian pembangunan infrastruktur di daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah pinggiran, daerah pedesaan, pembangunan jalan ekonomi antara kampung dan sentra-sentra produksi komoditi, itu juga belum termasuk di sini, belum sempat terketik di sini. Karena itu kami akan menyampaikan secara garis besar saja, yang lainnya bisa dilihat pada konsep tertulis nanti. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan pendidikan. Yang menjadi isu utama kami di sini adalah bagaimana mewujudkan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Alor, khususnya pada tingkat SD dan SMP. Itu menjadi tanggung jawab kabupaten, dan apabila kami menang nanti, kami mengupayakan pendidikan gratis bagi seluruh siswa SD dan SMP. Selama ini SPP sudah gratis, tapi ada yang belum gratis, yang menjadi penghambat dalam proses belajar mengajar, baik tingkat SD maupun SMP. Antara lain seragam. Pada awal-awal pendaftaran siswa, baik SD maupun SMP, membutuhkan seragam, dan banyak anak-anak kita yang tidak bersekolah hanya karena ketiadaan seragam. Oleh karena itu, paket 5 bertekad untuk menggratiskan penyediaan seragam siswa SD dan SMP bagi seluruh siswa baru yang mendaftar, dan dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah. Dan oleh karena itu, yang kedua adalah peningkatan insentif guru magang atau guru honor. Guru magang kita tahu persis pendapatannya sangat kecil, dan di banyak sekolah, bahkan hampir di seluruh sekolah, lebih banyak yang mengajar itu adalah guru honor, sekalipun mereka berpendapatan sangat rendah. Karena itu paket 5 apabila kita ingin meningkatkan kualitas daripada proses belajar mengajar, maka kesejahteraan pengajar perlu mendapat perhatian, yaitu dengan memberikan insentif kepada guru magang ataupun guru honor. Yang ketiga adalah bagaimana memperjuangkan hak yang sama antara guru swasta dan guru negeri, karena keduanya ini mengemban misi yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga apapun alasannya, segala lobby kami akan lakukan, segala cara kami akan perjuangkan, agar supaya baik guru swasta maupun guru negeri diperlakukan sama dan adil, baik dalam rekrutmen, dalam penempatan, maupun dalam promosi. Sehingga benar-benar untuk unsur pendidik ini bisa menunjang kesejahteraan mereka di satu sisi, dan yang kedua adalah masa depan karir mereka sebagai guru atau pendidik, dan yang ketiga adalah pengaruhnya terhadap kualitas proses belajar mengajar. Yang berikut adalah penyediaan formasi rekrutmen untuk guru-guru swasta. Guru-guru swasta ini kita lihat dalam proses P3K kemarin, itu mereka tidak diproses, hanya guru-guru dari sekolah negeri yang diproses. Ini satu ketidakadilan, dan kami akan menggunakan seluruh jaringan yang kami miliki, antara lain anggota DPR RI dari partai-partai pengusung. Kami akan melobi kepada mereka agar mereka memperjuangkan agar supaya P3K ini tidak saja diproses bagi guru-guru yang berasal dari sekolah-sekolah negeri, tapi juga guru-guru yang berasal dari sekolah-sekolah yayasan, sekolah-sekolah swasta. Yang kelima dalam bidang pendidikan yang mau kami kerjakan adalah bagaimana memperjuangkan atau menyediakan beasiswa
atau studi lanjut bagi pimpinan umat beragama dan para siswa atau mahasiswa yang berprestasi tetapi kurang mampu. Ini penting karena kualitas daripada pimpinan-pimpinan umat beragama juga terus didorong agar proses pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan itu lebih meningkat lagi. Dan di bidang peningkatan kesehatan yang harus kami sampaikan adalah bahwa kalau kami menang dalam pilkada nanti, pelayanan kesehatan gratis. Artinya semua pasien bisa dengan menunjuk KTP-nya saja, ya, dengan menunjuk KTP-nya saja, dia berhak menikmati fasilitas pelayanan kesehatan, bukan saja di Alor, bukan saja di NTT, tapi di seluruh Indonesia. Kami sudah, kebetulan saya pernah di Komisi 9 dan saya memahami bagaimana cara memperjuangkannya dengan bekerja sama dengan BPJS agar betul-betul rakyat kita kapanpun mereka mau berobat, ya, mereka akan dirawat dengan gratis. Teknisnya bagaimana? Teknisnya adalah tanggungan BPJS dari seluruh warga akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS. Dengan kartu BPJS ini, dengan 7 KTP saja, NIK-nya itu bisa dilayani di rumah sakit manapun, baik di Alor, di luar Alor maupun di Indonesia. Ya, kalau di luar negeri mungkin tidak bisa. Yang penting di mana KTP Indonesia ini berlaku, maka dia bisa mendapat pelayanan kesehatan yang gratis. Yang berikut adalah bagaimana memperjuangkan pengurangan angka kematian ibu dan anak. Saya kira ini tidak perlu saya jelaskan. Pemberian makanan tambahan ini dalam konteks stunting, ya, mengurangi angka stunting antara lain dengan cara pemberian makanan tambahan. Jadi program kami yang sudah saya katakan tadi itu adalah berobat gratis menggunakan KTP dan berlaku di seluruh Indonesia. Ini menjadi salah satu program utama untuk kita lakukan apabila terpilih nanti. Kemudian yang berikut adalah membangun ruang tunggu bagi keluarga-keluarga para pasien di rumah sakit umum. Setiap malam kita bisa lihat bagaimana mereka tidur di emper-emper rumah sakit hanya untuk menjaga keluarga mereka yang sedang dirawat. Karena itu perlu dipikirkan, perlu diperjuangkan untuk membangun ruang tunggu atau rumah singgah dari keluarga-keluarga pasien di saat menunggui keluarganya yang dirawat di rumah sakit. Kemudian perbaikan dan peningkatan dan perbaikan infrastruktur kesehatan, saya kira ini tidak perlu saya jelaskan. Kalau soal pemberdayaan ekonomi, kami paket IMAREI punya beberapa program. Yang pertama itu adalah program tanam beli. Selama ini masyarakat khawatir, mereka tanam apapun komoditas yang mereka tanam, tetapi kesulitan mencari pasar. Oleh karena itu, melalui kolaborasi yang diinisiasi oleh pemerintah daerah apabila kami menang, kami akan membangun kerjasama dengan pasar, dengan pembeli. Bahkan pemerintah sendiri bisa menempatkan diri sebagai pembeli. Jadi apapun yang ditanam oleh masyarakat, ya, harus bisa dibeli oleh pasar. Salah satu pembelinya adalah pemerintah. Dengan cara apa? Membangun kolaborasi dengan pihak swasta, off-taker namanya. Kemudian yang berikut adalah pembukaan lapangan kerja. Kita tahu bahwa data menunjukkan yang sangat jelas pengangguran di Alor masih cukup tinggi dan banyak anak-anak kita yang sarjana itu menjadi penganggur, sehingga 60% daripada
penganggur di Alor itu adalah tamatan perguruan tinggi. Kasihan orang tuanya menyekolahkan mereka dengan menjual kemiri, menjual ini, menjual itu, tapi begitu jadi sarjana pulang kembali ke kampung dan jadi penganggur. Karena itu kami bertekad untuk menjalankan salah satu tugas konstitusional dari pemerintah daerah, yaitu negara wajib atau pemerintah daerah wajib menjamin setiap warganya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Caranya apa? Caranya adalah menghadirkan para investor untuk mengembangkan usaha-usaha produktif, antara lain dengan membangun industri pengolahan hasil-hasil perikanan dan kelautan, hasil-hasil perkebunan, hasil-hasil pertanian. Selama ini kemiri cuma bisa kita jual gelondongan, tapi belum pernah diproses, belum pernah ada industri pengolahan kemiri yang meningkatkan harga ekonominya sehingga pendapatan masyarakat bisa ikut meningkat. Ya, mente kita jual gelondongan. Ya, belum ada satu proses di Alor ini, baik itu industri rumah tangga sekalipun, untuk meningkatkan nilai ekonomi daripada mente, sehingga kita jual dengan harga yang cukup murah. Orang yang mengelola itu bangun industri di Surabaya, di Jawa, di India, dan mereka yang mendapat keuntungan lebih besar dibanding para petani mente. Jadi kita juga belum pernah punya satu pabrik pengolahan ikan. Padahal kita tahu belo-belo itu pada musimnya, kalau di daerah Wolwal ya, itu bahkan sampai dikubur kalau bulan November dan Desember. Jadi harus ada, kita dorong bertumbuhnya industri pengalengan ikan atau industri rumah tangga pembuatan abon atau industri rumah tangga pembuatan pakan ya, untuk menunjang atau mendorong penekanan angka stunting dengan berbahan dasar ikan dan sebagainya. Kemudian yang berikut Bapak-Ibu sekalian, kami melihat betapa sulitnya masyarakat di Alor ini untuk memenuhi kebutuhan sembakonya. Bahkan sembako itu sangat mahal harganya kalau di daerah pedesaan. Oleh karena itu salah satu program kami adalah melakukan operasi pasar secara reguler untuk menjual atau ya menjual sembako dengan harga yang murah yang terjangkau oleh masyarakat. Ya, apalagi kalau musim paceklik misalnya, panen gagal karena panas yang berkepanjangan, itu masyarakat semakin susah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang berikut adalah satu desa satu produk ini akan dijelaskan oleh Bapak Ray. Yang berikut lagi adalah ini teman-teman kita yang ojek ini, kesian ya. Mereka tidak punya pangkalan yang ya bisa melindungi mereka lah dari panas dan sebagainya. Di bawah pohon mereka bikin pangkalan, cuma di situ. Dan mereka juga banyak kesulitan untuk mengurus SIM. Karena itu apabila kami menang nanti, maka kita bangun pangkalan-pangkalan ojek, tempat anak-anak muda kita ini bekerja, dan setiap mereka yang mengurus SIM itu ditanggung biayanya oleh pemerintah, bahkan didorong, diurus agar mereka peroleh SIM secara. Kemudian pengadaan pupuk, benih, dan obat-obatan pertanian secara gratis dan tepat waktu. Kita lihat pupuk kadang-kadang datang ya, bukan saja harganya sudah mahal, tapi datang di waktu orang sudah selesai tanam. Jadi tepat waktu pupuk ini perlu. Dan kami juga sudah melakukan berbagai lobby dengan perusahaan pupuk di Indonesia, terutama yang ada di Jakarta, agar supaya mereka bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyediakan bibit dan pupuk secara gratis bagi para petani kita untuk meningkatkan produktivitas para petani. Kemudian yang berikut adalah
masalah air bersih ya dan listrik di desa-desa. Tadi Pak Pejabat juga menyinggung masih banyak daerah kita yang terutama di daerah-daerah pantai selatan, di Pantar bagian pedalaman, di Alor Timur bagian pedalaman, Lembur bagian pedalaman, Abad bagian pedalaman, itu daerah-daerah yang masih sangat rusak infrastruktur jalannya, tidak ada listrik dan tidak ada air. Kadang-kadang sumber airnya ada, tapi tidak dikelola dengan baik. Sumur bor pernah ada, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Pemasangan pipa pernah ada, tetapi pipa hanya berisi angin, airnya kosong. Jadi ini harus dibuat satu program yang terintegrasi. Bagaimana menyediakan air bersih bagi masyarakat di desa-desa. Sehingga kami bertekad supaya 5 tahun kepemimpinan kami, tidak ada lagi desa yang mengalami kesulitan air bersih. Begitu juga kami bertekad agar supaya tidak ada lagi satu desa pun di Alor selama kami pimpin atau di akhir kepemimpinan kami yang mengalami kesulitan karena listrik. Kami juga sudah melakukan pendekatan dengan perusahaan-perusahaan penghasil listrik tenaga surya, baik dari Jakarta maupun dari Surabaya. Mereka bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan itu ada tekniknya, ada strateginya yang akan kami lakukan. Yang penting di akhir periode kami, seluruh desa sudah harus terang. Program Alor Terang. Alor Terang ini harus menjadi program kami dengan cara agar supaya dalam 5 tahun seluruh desa tidak boleh lagi mengalami kesulitan. Kita tahu bersama anak-anak sekolah sekarang belajar berbasis komputer ya, tetapi banyak daerah yang tidak punya listrik. Mereka terpaksa harus ke kantor desa. Itu kalau kantor desanya ada listrik, ada wifi, baru mereka bisa belajar di situ. Dan daerah-daerah Mataru, Alor Selatan, Alor Timur bagian pedalaman, Alor Lembur bagian pedalaman, Abad Selatan, Pantar bagian pedalaman itu masih sangat kesulitan dengan listrik, dengan wifi dan media-media yang lain. Kami bertekad untuk kesulitan itu harus bisa dituntaskan dalam 5 tahun kepemimpinan kami. Saya kira untuk sementara itu dulu dari saya. Nanti pasar bawang merah, bawang putih, tomat, bahkan sayur-sayuran itu datangnya bukan dari Alor, padahal Alor ini cukup subur untuk ditanam. Sehingga perlu ada satu kebijakan yang berpihak kepada para petani hortikultura misalnya, atau para petani yang lain, agar supaya mereka bisa memproduksi barang-barang yang akan dibutuhkan dalam industri pariwisata itu. Jadi berasnya juga kalau bisa beras merah dari Pantar, atau beras apa yang dari produksi lokal dari Padang Panjang kah, dari Melbung kah, atau dari Bukapiting kah. Beras-beras itu haruslah menjadi beras yang dikonsumsi oleh para wisatawan ya. Jadi yang kedua, kalau ada event-event pariwisata ya, event-event pariwisata dari pemerintah itu kalau bisa yang menyiapkan makan itu jangan panitia dari daerah. Yang menyiapkan makan adalah masyarakat dengan jenis pakan-pakan lokal. Di Papua saja sudah bisa diterapkan, kenapa kita di Alor tidak? Ya, ubi-ubian, pisang-pisangan, pakan-pakan lokal itu diramu, diolah sedemikian rupa sehingga higienisnya terjamin, rasanya terjamin, dan bisa unsur-unsurnya terjamin, proteinnya, ya toh, karbohidratnya segala macam semua terjamin, sehingga para wisatawan bisa mengkonsumsi itu. Hanya dengan cara itu wisatawannya maju dan rakyatnya menjadi sejahtera. Kemudian yang berikut adalah soal infrastruktur. Infrastruktur ini banyak sekali yang belum ditulis di sini, tetapi yang penting kami mau katakan pada teman-teman pers bahwa
Kalau kami menang jadi bupati dan wakil bupati, maka kami akan menyediakan fasilitas ekskavator untuk setiap kecamatan, 18 kecamatan. Jadi kalau ada bencana alam, longsor atau segala macam, ekskavator untuk kecamatan itu silakan beroperasi. Ada bencana alam, tangkap darurat, silakan beroperasi. Atau masyarakat mau membangun rumah, tidak perlu lagi susah-susah untuk land clearingnya. Rumah-rumah ibadah kalau mau dibangun, karena kita punya daerah ini banyak kemiringan, sehingga kalau rumah-rumah ibadah mau dibangun perlu land clearing, itu EXA itu bisa beroperasi, ya. Dan EXA itu tidak dibagi di kecamatan-kecamatan, tidak, tetapi disiapkan. Kita akan bangun operatornya dalam satu brigade yang mengelola ini EXA, yang memperbaiki kalau rusak dan lain sebagainya. Sehingga kecamatan butuh, kita langsung mengirimkan itu ke setiap kecamatan untuk membantu masyarakat di kecamatan itu dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, antara lain untuk tangkap darurat, untuk penyediaan lahan, pengolahan lahan sekalipun itu akan disiapkan. Kemudian yang berikut adalah jalan ekonomi. Kita tahu bersama, dan ini fakta yang tidak terbantahkan. Masyarakat mau naik Pilih Kemiri itu semampu, sekuat-kuatnya mereka hanya bisa satu bakul. Kalau laki-laki ya satu karung. Tidak bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena jalan tani kita itu belum terbangun dengan baik. Jadi sentra produksi kemirinya ada di gunung sana, masyarakat tinggal di kampung sini, dan mereka mau pergi untuk memilih kemiri itu kemampuan mereka sangat terbatas. Paling satu karung bagi laki-laki atau satu bakul bagi perempuan. Karena itu jalan tani ini menjadi penting untuk menjamin kelancaran distribusi barang-barang produk, barang-barang komoditi ke kampung maupun ke pasar. Ke pasar ini kenapa penting? Karena jalan tidak ada atau kesulitan transportasi, ya, maka masyarakat misalnya di pasar Buraga, itu mereka dari Manatang jalan kaki, Bapak Linus, jalan kaki pikul barang-barang jualan mereka. Sampai di pasar Buraga itu sudah sekitar jam 10, setengah 11. Orang sudah hampir pulang, dan kebanyakan sudah pulang. Dan kalau baik, kalau barang mereka laku, kalau tidak laku, pikul lagi kembali atau jual dengan harga murah. Nah, ini masyarakat yang seperti ini harus kita tolong. Caranya bagaimana? Bangun jalan di situ dan kendaraan bisa lewat, sehingga bisa dipakai untuk mobilisasi masyarakat ke pasar, ke kampung, ke mamar, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah pentingnya membangun sarana transportasi laut yang representatif. Kita lihat tadi ya, kita lihat sekarang beberapa bulan terakhir, begitu ferry cepat macet, langsung kita semua kesulitan, ya, orang Alor kesulitan, dan mengharap ferry lambat 1 minggu cuma 2 kali, kemudian lambat memang karena dia ferry lambat. Karena itu ada kebutuhan yang besar dan mendesak dari masyarakat Alor untuk adanya ferry cepat seperti itu, yang bisa dikerjasamakan antara Pemda dan pihak swasta, dan khusus untuk melayani Alor, dan antar pulau di Alor maupun kebutuhan-kebutuhan Alor ke luar Alor itu bisa dilayani oleh ferry atas kerjasama dengan swasta itu, sehingga kita Alor punya kapal sendiri, kapal ferry sendiri dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat. Kemarin baru bulan lalu ya, itu ada perahu yang tenggelam di Melangwala, 4 orang tidak ditemukan sampai sekarang. Itu cuma satu contoh saja. Kenapa? Masalahnya ada di mana? Masalahnya adalah fasilitas keselamatan dari perahu-perahu motor kita, kapal-kapal motor kita ini sama sekali tidak ada.
Padahal izin berlayar itu harus dilengkapi dengan persyaratan fasilitas keselamatan, tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran. Oleh karena itu, apabila kami menang nanti, kami akan memberikan subsidi kepada pengelola perahu-perahu motor, kapal-kapal motor yang dari seluruh daerah ini yang muat penumpang, untuk mereka didorong untuk memiliki fasilitas keselamatan. Sekurang-kurangnya pelampung lah, sekurang-kurangnya pelampung. Jadi itu sangat penting untuk mengurangi korban apabila terjadi kecelakaan darat. Ini penting kami sampaikan, ya. Kami dua bertekad, Imarai bertekad bahwa yang sudah baik itu lanjutkan, yang belum baik diperbaiki. Tetapi itu tidak sekedar pembangunan fisik, ya. Jangan diartikan sekedar pembangunan fisik, ya. Tetapi juga pembangunan nilai, ya. Jadi di sini tersirat makna yang kuat bahwa kami tidak akan balas dendam. Ya, kita tahu satu periode berakhir, periode yang baru datang dengan semangat balas dendam yang begitu kuat dan banyak korban. Kemudian satu lagi periode yang baru, periode yang lama punya pengikut di PNS, semua di bumi hanguskan dan itu. Jadi kami tidak ingin balas dendam. Kami ingin mengajak semua yang ada di ASN, bahkan di luar ASN, masyarakat, gereja, masjid, LSM, dan semua kelompok masyarakat untuk mari kita bersama-sama membangun alur ini. Karena bangun alur ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Yang kedua adalah, ya, yang saya katakan tadi, tidak ada balas dendam dalam pemerintahan, ya. Ini perlu teman-teman mencatat, tidak ada balas dendam dalam pemerintahan, dalam tata kelola pemerintahan di alur apabila kami menang. Di mana proses rekrutmen dan promosi ASN itu dasarnya adalah kompetensi, ya, pendidikan, pengalaman jabatan, ya, pengalaman penugasan dan lain sebagainya. Bukan karena dia pendukung atau bukan pendukung, bukan berdasarkan pada suka dan tidak suka, tetapi benar-benar didasarkan kepada prinsip-prinsip merit, prinsip-prinsip kompetensi, ya, itu dalam rekrutmen maupun promosi. Kemudian kami juga akan memperjuangkan peningkatan tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan pegawai, TPP kan istilahnya, tambahan penghasilan pegawai. Di daerah lain, misalnya di Flores Timur, bahkan Saburai Jua yang merdekanya belum 30 tahun, tapi tunjangan kinerja bagi ASN di sana lebih tinggi daripada yang di alur. Ini masalahnya memang ada sedikit kompleks, tapi bisa dicarikan jalan pemecahannya yang sebaik-baiknya. Kemudian ini satu lagi, selama ini kartu keluarga, ya, KTP, kemudian surat kematian, macam-macam lagi surat-surat yang tergolong administrasi kependudukan itu ngurusnya harus dikalabai. Kita bayangkan masyarakat dari Pureman, dia turun ke Lamahi dengan ojek, berapa yang harus dia bayar? 150.000 minimal. Pergi pulang sudah 300.000 hanya untuk urus surat kematian atau surat kelahiran atau KTP sekalipun, kartu keluarga sekalipun. Jadi kami pasangan Imarai ingin supaya menolong masyarakat dengan cara semuanya harus terpusat di desa. Desalah yang membagi itu kepada masyarakat. Jadi masyarakat kalau butuh kartu keluarga, urusnya di desa situ. Desa inilah yang akan berhubungan dengan kecamatan dan kabupaten untuk menerbitkan surat-surat administrasi kependudukan seperti KTP, surat kematian, surat kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Finishnya di desa, ya. Ini penting karena
masyarakat kita masih banyak yang susah karena masalah-masalah seperti ini. Peningkatan insentif bagi RT, RW, dusun dan kader posyandu. Selama ini mereka menjadi ujung tombak pemerintahan paling bawah dalam melayani masyarakat, tetapi insentif mereka itu masih tergolong sangat rendah, dan oleh karena itu kami akan memperjuangkan peningkatan insentif bagi RT RW. Ya, angkanya juga ada, kami sudah hitung-hitungan. Saya catatannya saya lupa di sini, ya. Nanti baru kita kemukakan, tapi angkanya sudah ada. Yang intinya adalah adanya peningkatan insentif bagi setiap RT, RW, dusun dan kader-kader posyandu. Kalau kita mau mengatasi stunting, maka posyandu ini posisinya sangat strategis. Karena di posyandu lah mereka menimbang anak, ya, mengecek ibu hamil, ya, kemudian lain sebagainya. Jadi untuk mencegah bayi lahir stunting, maka posyandu ini sangat penting kedudukannya. Karena itu kami bersepakat atau bertekad untuk meningkatkan insentif bukan saja bagi RT, RW dan dusun, tetapi juga yang bahkan terutama adalah kader-kader posyandu. Yang berikut teman-teman sekalian, kami sudah hitung-hitung secara ekonomi, ya, sudah hitung-hitung secara ekonomi. Mama-mama yang berjualan di pasar, ya, berjualan di pasar itu, kadang-kadang mereka bawa karung sendiri, bawa jualan mereka sendiri, datang tabur di halaman pasar, ya toh, baru jual belum 5 menit, petugas retribusi sudah datang sorong. Bahkan menurut informasi ada yang sampai 2-3 kali disodorkan retribusi ini. Masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban daripada kebijakan ini. Oleh karena itu kami sudah bertekad setelah melakukan hitungan-hitungan, dibantu oleh Bapak Denny yang punya pengalaman dalam menghitung-hitung itu, yaitu kami akan mencabut retribusi dari setiap pasar di Kabupaten Alor. Pasar harus bebas dari retribusi. Pasar bebas dari retribusi. Tentu ini menyangkut dengan Perda, dan apabila kami menang, kami akan membahas dengan DPRD untuk merubah Perda itu tentang retribusi di pasar-pasar. Ya, ini sangat penting juga bagi teman-teman yang berjualan atau menggantungkan hidupnya sebagai mama-mama pasar atau bapak-bapak pasar yang selama ini juga masih mengalami kesulitan di situ. Kami akan berusaha untuk memperluas atau membangun kembali kolaborasi antara pemerintah daerah dengan LSM. Kita misalnya Plan Internasional saja, misalnya kita ambil contoh Plan Internasional, dia punya program-program pelayanan kepada masyarakat yang sangat banyak, ya. Dan kalau kita kerjasama dengan yayasan-yayasan internasional ini, maka kita bisa banyak terbantu. Misalnya dalam penanganan stunting, penanganan air bersih, kesehatan ibu, kesehatan anak, dan sanitasi, itu saya kira bisa dikerjasamakan dengan LSM. Bukan saja kerjasama dalam pembiayaan, tapi yang terutama adalah kerjasama atau kolaborasi untuk mendapat partisipasi dari LSM maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang lain di dalam memberikan fasilitas-fasilitas bantuan yang menunjang program-program pemerintah. Percepatan pembentukan DOB Pantar, karena kalau Pantar ini berdiri, kabupaten-kabupaten lain akan terbuka sekurang-kurangnya itu 4.000 lapangan kerja baru satu kabupaten terbangun itu, baik yang ada di ASN maupun non ASN. Karena kalau satu kabupaten terbangun, berarti ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang muncul di sekitar kabupaten itu, di dalam dan di sekitar kabupaten itu.
Dan itu akan membuka lapangan kerja sekurang-kurangnya 4.000 untuk satu kabupaten baru. Jadi teman-teman sekalian, yang menjadi penekanan kami di sini adalah bagaimana pendidikan gratis, bagaimana pelayanan kesehatan gratis, retribusi nol. Kemudian ada satu lagi yang tidak termuat di sini adalah bagaimana membebaskan atau menolong mama pasar, ibu-ibu pasar, pedagang pasar yang selama ini juga mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha. Kami akan memikirkan jalan yang terbaik agar supaya mereka dapat memperoleh berbagai kemudahan, khususnya tentang modal usaha. Ya, modal usaha dalam bentuk pinjaman kah? Apakah kredit merdeka yang kita perbanyak aksesnya kepada masyarakat, atau bentuk-bentuk yang lain akan kami lakukan sedapat mungkin, sehingga yang paling inti adalah para pedagang pasar ini mengalami kemudahan dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan usaha. Dari Amerika dan datang berlibur pertama kali di Alor. Dia mengatakan bahwa saya datang di Alor ini, saya sudah cek di Alor Driving, di sumber-sumber informasi yang lain, tidak ada handicraft, tidak ada oleh-oleh yang bawa pulang. Minimal ada baju kaos yang tertulis itu Dugong Alor atau apa, Takpala atau Monbang, atau gambar-gambar dari alam bawah laut Alor yang begitu indah. Tidak ada untuk mereka membawa pulang dan kasih tahu kami sudah sampai di Alor. Karena kalau anak-anaknya buka website tentang Alor, mereka akan bisa tahu potensi alam bawah laut kita, potensi tentang Dugong kita, potensi tentang Takpala dan lain sebagainya ini. Ini sangat menarik. Menurut Om Denny, potensi Alor ini dalam bidang pariwisata bukan saja alam bawah lautnya, tapi daerah pegunungan juga sangat indah. Kemudian budayanya juga sangat indah. Bukan saja budaya berpakaian seperti di Monbang, Takpala dan lain sebagainya, tapi tradisi-tradisi para leluhur, warisan para leluhur itu juga memiliki nilai pariwisata yang sangat tinggi, tapi belum dikembangkan secara baik, ya. Misalnya kita harus membangun rumah oleh-oleh. Kalau yang pernah ke Bali, jalan menuju airport itu ada rumah oleh-oleh. Dan di Lampung ada, Sumatera Utara ada, Sulawesi Selatan ada, NTT Kupang sudah mulai ada. Tapi kita di Alor yang terkenal dengan pangan lokal, misalnya kue rambut, kemudian jagung titi, kemudian tenun, kemudian hiasan-hiasan dari akar kayu, hiasan dari bambu, itu anyaman-anyaman itu belum kita jadikan sebagai salah satu potensi untuk industri, minimal industri rumah tangga lah, untuk penyediaan handicraft. Karena itu kami bertekad agar supaya dalam rangka mendukung pariwisata ini dan meningkatkan pendapatan masyarakat, satu desa satu produk, apapun itu produknya, mau di bidang pangan, mau di bidang handicraft, maupun produk-produk lain yang bisa bernilai ekonomi baik, dalam rangka mendukung mereka untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik dan juga memenuhi kebutuhan pariwisata. Ya, kita bisa berdiskusi tentang banyak hal, tapi ini catatan-catatan kecil kami tentang hal-hal yang kami mau kerjakan apabila menang dalam pilkada yang akan datang. Saya kira baru bagi pembiayaan pembangunan di Alor. Kita selama ini hanya bertumpu kepada APBD, DAU dan DAK. Bertumpu anggarannya di situ. Tapi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah, kita juga masih sangat kecil. 95% kami hitung ketergantungan APBD terhadap APBN itu masih 95%. Karena belum ada industri-industri produktif yang melahirkan kontribusi atau memberikan kontribusi kepada peningkatan PAD. PAD kita juga masih lebih banyak bersumber dari
tabungan dari dana jasa giro sebelum anggaran itu dipakai untuk pembangunan, ditaruh di bank, ada bunganya, itu masuk dari sumber PAD, bukan dari usaha-usaha yang produktif. Sehingga kami bertekad, setelah kami dekati dengan Pak Ri yang juga adalah sudah 10 tahun menjadi anggota DPR, saya mendapat indikasi yang kuat bahwa rata-rata setiap tahun hanya 300 miliar yang dipakai untuk belanja langsung ya kepada masyarakat. Ini sangat tidak cukup. Bayangkan 300 miliar bagi 18 kecamatan, bagi 39 dinas kan OPD. Kemudian kalau dibagi lagi di desa 175 desa kelurahan, ini anggaran sangat tipis. Karena itu kami dua bertekad untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru yang berasal dari APBD provinsi maupun APBN, dalam rangka bahkan dari bantuan luar negeri sekalipun melalui APBN untuk mempercepat pembangunan di Alor. Karena membangun Alor yang sudah tertinggal dari kabupaten-kabupaten yang belum 30 tahun ini, tidak ada cara lain, tidak bisa sekedar doing more about the same, tidak bisa melakukan hal yang sama berulang-ulang, tetapi harus ada percepatan bila perlu lompatan. Untuk mencapai percepatan dan lompatan itu butuh sumber-sumber pembiayaan baru. Dan kami bertekad, saya juga punya pengalaman menjadi anggota DPR 2 kali, 2 periode, ini akan mampu untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan baru dari APBN. Dan terus terang untuk menangani pembaruan di bidang pendidikan ini, kami sudah berbicara dengan anggota DPR dari Partai Demokrat yang ada di Komisi 10, Ibu Ga, untuk membantu kami apabila kami menang dalam pilkada ini. Bahkan dari Nasdem, DPR RI, beliau juga sudah bersedia karena kecintaannya bagi Alor, bersedia untuk mencari sejumlah dana dari APBN untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Alor ini. Saya kira ini clean government, good and clean government. Dan kami sudah belajar dari praktek di kabupaten lain, praktek di provinsi lain, dan kami berdiskusi banyak, kami tiga ini berdiskusi banyak, tambah dengan Pak Marianus yang tidak berkesempatan hadir. Kami sudah berdiskusi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu berarti perilaku korupsi itu harus menjadi musuh kita bersama. Korupsi harus bisa menjadi musuh kita bersama. Dan cara terbaik mengawali perang terhadap korupsi adalah keteladanan. Pimpinan harus menjadi teladan yang tidak korupsi, sehingga itu bisa menjadi contoh bagi bawahan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan koruptif gitu seperti. Tapi pemimpinlah yang harus terlebih dahulu menunjukkan sikap atau mental atau kepribadian anti korupsi, yang tidak mengambil apa yang bukan menjadi haknya, atau mengambil apa yang secara hukum melanggar atau bertentangan dengan hukum. Sikap itu yang harus diulangi. Sehingga kita berharap tidak ada lagi mantan Bupati Alor yang masuk penjara. Karena itu pemerintah, ya. Tidak, kita harus bertekad supaya tidak ada lagi mantan bupati atau mantan birokrat Alor yang masuk penjara, dengan cara mewujudkan clean and good governance, yang tentu di dalamnya adalah harus melakukan reformasi birokrasi yang setepat-tepatnya, sehingga terbangun sistem yang dengan sendirinya melawan terhadap tindakan-tindakan koruptif di Kabupaten Alor. Cuma tidak sempat tertulis di sini. Sudah menjadi tekad dari kami untuk mewujudkan pemerintahan Alor yang bersih, berwibawa. Terima kasih. Sharing pendapatan
sharing retribusi itu harus nanti akan dilakukan supaya masyarakat bisa langsung merasakan manfaat. Kalau selama ini beberapa tempat kita cuma kasih SK jadi desa wisata, tetapi mereka dapat apa? Ini akan dibenahi di situ. Desa wisata harus betul-betul difasilitasi, mereka betul-betul harus merasakan itu. Begitu. Nah, nanti di pasar juga tadi Pak calon bupati sudah, saya pikir mama-mama yang jualan di pasar retribusinya harus dihapus. Substitusinya nanti kita bisa cari di tempat lain untuk menutup itu. Kemudahan-kemudahan akan dilakukan. Yang paling penting lagi, kita semua merasakan bahwa orang-orang tua di kampung kalau butuh urusan-urusan kependudukan, pencairan BLT dan macam-macam urusan harus ke kota, dan itu buang waktu, buang kerja, buang biaya ojek segala macam. Dan itu Imare memastikan begitu akan urusan-urusan gitu dia selesai di desa. Semua akan dilakukan sebisa mungkin. Kita membutuhkan topangan seluruh kita semua. Doakan supaya ini bisa dijalankan dengan baik.